Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Denny Siregar akhirnya kena karma. Dengan bangga adu domba Gusmus dan juga HRS. Denny Siregar kali ini harus gigi jari. Upayanya menebar kebencian pada Habib Rizik Syihab dan juga Anies Baswedan, membentur-benturkan Habib Rizik dengan Gusmus, akhirnya malah kena batunya. Keberhasilan Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia dan sambutan massa yang luar biasa saat menjemputnya membuat si Denny ini kepanasan. Sebelumnya, si Denny Siregar sangat yakin kalau Habib Rizik nggak bakalan berhasil pulang ke Indonesia. Saking yakinnya, si Denny sampai sesumbar mau sujud syukur kalau Habib Rizik Syihab berhasil pulang ke Indonesia. Si Denny ini sampai bikin polling segala. Setelah akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Imam besar Habib Rizik Syihab pun berhasil kembali ke Indonesia. Si Denny Siregar makin meriang. Lalu dia berusaha mengadu domba dan membentur-benturkan Habib Rizik Syihab dengan ulama NU Gusmus. Dia ini bikin polling di Twitter, pilih mana? Gusmus Ganjar atau Habib Rizik Syihab Anies. Namun kali ini upayanya untuk membentur-benturkan antar ulama pun harus berakhir tragis. Ketua Umum GP Ansor Yakut Holil Qomas menghardiknya. Apa sih untungnya bawa-bawa Gusmus untuk soal-soal begini? Janganlah bawa-bawa beliau ke urusan benci-membenci seperti ini. @Denny Siregar 7. Begitu kata Yakut melalui akun Twitternya pada hari Kamis 12 November. Mendapatkan balasan dari Ketua GP Ansor yang tidak terduga seperti itu, akhirnya si Denny Siregar pun ngacir. Dia kemudian hapus Twitternya, tapi udah banyak netizen yang meng-screenshot. Tanggapan Ketua GP Ansor ini patut diapresiasi. Setiap upaya memecah belah umat sudah seharusnya disikat, jangan kasih tempat. Kali ini sih gue kasih jempol lo dek Ansor 1 karena udah tegur si Syiah Denny Siregar sampai dihapus tweetnya. Semoga ke depan kalian lebih waspada pada penyusup yang ngaku-ngaku NU, padahal mereka itu Syiah dan juga Jil yang ingin memecah belah umat. Kicau akun @rastileseh. Habib Rizik akan langsung ditangkap setibanya di Indonesia. Habib Rizik Syihab, pentolan FPI, direncanakan akan tiba di Indonesia pada 10 November mendatang. Lantas bagaimana dengan urusan hukumnya di Indonesia? Benarkah HRS akan langsung ditangkap? Menanggapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awistiono pun angkat bicara. Ia mengaku belum bisa memastikan penangkapan Habib Rizik. Pokoknya kalau mau pulang ya pulang saja, kami tidak mau menanggapi hal itu. Ia menambahkan bahwa jajarannya tak pernah mengusir Habib Rizik dari tanah air. Habib Rizik, katanya, diketahui telah meninggalkan Indonesia dengan sejumlah kasus yang menghadangnya. Ia memutuskan keluar negeri pada tahun 2017 lalu usai terjerat kasus penodaan agama dan dugaan pornografi. Kekinian Habib Rizik mengumumkan akan tiba di Indonesia pada 10 November mendatang. Sementara itu, pengacara Habib Rizik, Sugito Atmo Prawiro, mengklaim Habib Rizik sudah tidak memiliki kasus hukum lagi di Indonesia. Semua laporan yang membuatnya dipanggil aparat kepolisian sudah dihentikan. Kan udah nggak ada kasus hukum lagi, begitu kata Sugito. Menurutnya saat ini kasus yang berjalan di Indonesia hanya menjadikan Rizik sebagai sanksi, bukan terdakwa atau tersangka seperti kasus lainnya. Adapun Habib Rizik sempat ingin diperiksa karena laporan di Polda Metro Jaya terkait kontennya dan di Polda Jawa Barat karena dugaan penodaan Pancasila. Ia juga tak menyebutkan kasus apa saja yang mengaitkan Habib Rizik sebagai saksi. Namun ia meyakini pentolan FPI itu akan tinggal dengan aman sesampainya di Indonesia. Masa aksi Tasikmalaya mendoakan Denny Siregar hidup melarat 7 turunan. Tasikmalaya, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Muslim Tasikmalaya atau Al-Mumtaz melakukan aksi bela Rasulullah di depan Masjid Agung Tasikmalaya pada hari Rabu 4 November kemarin. Aksi itu merupakan bentuk respon umat Islam di Tasikmalaya atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina Islam dan juga Nabi Muhammad.
Masa aksi menyerukan untuk seluruh elemen masyarakat memboikot produk-produk Prancis. Berbagai atribut dibawa oleh massa, mulai dari poster, spanduk, hingga bendera tauhid. Namun ada yang menarik dari spanduk yang dibawa oleh masa aksi, yaitu kalimat doa untuk Denny Siregar. Dalam spanduk yang terpasang di bagian sisi mobil komando itu, terpampang tulisan besar, "Kami doakan Denny Siregar, hidup melarat 7 turunan." Aksi yang dilakukan di Tasikmalaya memang bukan sekadar respon atas pernyataan Presiden Prancis. Aksi yang dikomandoi Al-Mumtaz itu juga merespon isu lainnya, seperti penghinaan kepada santri dan meminta Denny Siregar ditangkap. Denny Siregar memang memiliki urusan yang belum selesai dengan pesantren tahfidz Darul Quran Ilmi di kota Tasikmalaya. Pegiat medsos itu sempat dilaporkan polisi karena dianggap menghina santri dan juga pesantren, lantaran mengunggah foto santri pesantren tersebut dengan keterangan calon teroris. Sampai saat ini proses hukum kasus itu terus berjalan dan ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ketua Forum Mujahid Tasikmalaya, Nanang Nur Jalmil, mengatakan isu Denny Siregar dibawa juga dalam aksi bela Rasulullah, agar masyarakat tetap ingat akan kasus itu. Aksi ini juga dalam rangka menuntut Denny Siregar ditangkap. Sementara itu, pimpinan pesantren tahfidz Quran Darul Ilmi Kota Tasikmalaya, Ustadz Ahmad Ruslan Abdul Ghani, juga mengaku belum menerima informasi perkembangan kasus itu sejak terakhir datang ke Polda Jabar 1 bulan silam. Ia tak mengetahui apakah Denny telah dimintai keterangan oleh kepolisian atau belum. Semenjak pemanggilan kami yang kedua, sampai sekarang belum ada update terbaru tentang kasus Denny, baik pemanggilan maupun perkembangan lainnya. Bahkan kuasa hukumnya juga menanyakan hal yang serupa, namun nyatanya belum ada informasi perkembangan kasus dari Polda Jawa Barat. Karena itu dalam waktu dekat pihaknya bersama dengan Forum Mujahid Tasikmalaya akan melakukan audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya. Audiensi itu bertujuan untuk meminta langsung pada wakil rakyat agar memberikan dukungan dalam penanganan kasus tersebut. Misalnya agar menyurati Kapolda agar dia serius menangani kasus. Kita ingin mendesak Polda Jabar untuk serius menangani kasus Denny Siregar. Kalau tak bisa serius, Forum akan mengadakan pengadilan rakyat. Ruslan sendiri tak mengerti alasan kepolisian belum meminta keterangan dari Denny Siregar. Padahal dari informasi yang diterimanya, saat terakhir mendatangi Polda Jabar, Denny Siregar telah dikirimi surat 2 kali untuk datang ke Polda Jabar. Namun panggilan itu selalu tidak direspon. Harusnya ada penjemputan, tapi saya tidak tahu apa istimewanya Denny hingga belum dimintai keterangan. Berdasarkan catatan dari redaksi Republika, kasus Denny Siregar dilaporkan pada 2 Juli 2020 ke Polresta Tasikmalaya. Dengan alasan untuk memudahkan penyidikan, kasus yang sebelumnya ditangani di Polresta Tasikmalaya itu dilimpahkan ke Polda Jabar pada 7 Agustus 2020. Hingga saat ini belum ada informasi bahwa Denny Siregar sudah diperiksa oleh kepolisian. Denny Siregar sendiri sebelumnya telah dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya dalam status Facebook pada 27 Juni 2020. Dalam status itu, ia menulis status berjudul "Adik-adikku, calon teroris yang abang sayang" dengan mengunggah santri yang memakai atribut tauhid. Terlapor diduga tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Terlapor diduga melanggar pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Tuntut Denny Siregar diadili, massa gelar aksi bela santri. Massa berjumlah ratusan orang yang tergabung dalam Forum Mujahid Tasikmalaya menggelar aksi damai di depan markas Polresta Tasikmalaya pada hari Kamis 2 Juli. Aksi damai itu dilakukan karena timbulnya pernyataan dari Denny Siregar yang menyebut santri sebagai calon teroris. Koordinator aksi Forum Mujahid, Nanang Nur Jamil, mengatakan aksi itu merupakan bentuk solidaritas warga Tasikmalaya kepada santri. Karena itu, aksi tak hanya dilakukan oleh para santri, tapi juga diikuti oleh organisasi masyarakat Islam, lembaga swadaya masyarakat, LSM, dan para tokoh pesantren di Tasikmalaya. Menurut dia, masa aksi menuntut polisi untuk menindaklanjuti kasus penghinaan santri yang dilakukan Denny Siregar. Apalagi sudah berulang kali, Denny Siregar dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi selalu saja tak tersentuh oleh hukum.
Karenanya kita berharap apa yang telah dilakukan terduga terlapor dapat dihukum yang setimpal. Santri, pihak pesantren dan pengajar pesantren sungguh terluka dengan postingannya. Begitu kata dia saat aksi dilakukan. Selain melakukan aksi, massa juga membuat laporan ke Polresta Tasikmalaya. Laporan itu diterima langsung oleh Kapolresta Tasikmalaya AKBP Anom Karibianto. Anom mengatakan pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat. Kita akan segera tindak lanjuti, diharapkan masyarakat pun tetap tenang.